kita udah berasa di sini tuh kayak berasanya udah nggak kayak di Surabaya nggak sih? Jadi area dining roomnya ini cukup lega, spacious banget. Di belakangnya juga udah ada pantry ataupun dapur bersih. Ruangan seperti ini tuh jarang ada di rumah-rumah yang ada di Surabaya. Kesannya hangat banget sih ini. Rasanya kayak adem, warm tapi nyaman banget gitu ya. Dan ruangan yang di attic roomnya ini itu kebetulan kalau untuk rumah ini memang dipakai untuk area wardrobe. Dulu aku pikir buat ngerasain tinggal di rumah bergaya di Beverly Hills itu harus ke California dulu. Tapi ternyata buktinya enggak loh, karena sekarang di Surabaya, di mana lagi kalau bukan di The Sonoma, bisa kamu miliki sekarang juga. Vitalux Property. Kali ini kita mau ngebahas rumah yang jujur aja sih, rumah ini tuh udah vibes-nya kayak di California, tapi lokasinya ternyata ada di Surabaya Barat. Nah, untuk rumah yang satu ini itu bener-bener berasa kayak rumahnya artis-artis Hollywood nggak sih? Udah desain fasadnya sekece ini, ditambah lagi ini dindingnya udah dilapisi sama batu alam, jadi kesannya membuat kesan rumah ini tuh megah dan eksklusif banget gitu ya guys ya. Ditambah ini lagi nih, carportnya itu bisa muat untuk 2 mobil. Dan untuk ini carportnya sendiri ini aku paling suka karena carportnya ini udah pakai material solar flat, dimana dia itu 250 kali lebih tahan panas, tahan cuaca, dan tahan dari sinar UV. Ya gimana enggak lah ya, rumah sekelas ini ya harusnya memiliki carport yang minimal seperti ini. Plus ada lagi keunggulan dari rumah ini, tahu nggak di mana? Jadi rumah ini itu atapnya, gentengnya itu udah pakai genteng aspal bitumen, di mana genteng aspal bitumen tuh kualitasnya udah dijamin banget gitu ya. Mau penasaran seperti apa dalamnya? Langsung ikutin kita ke dalam yuk. Masuk ke dalam rumahnya aja rasanya udah beda ya, gimana enggak, rumah kelasnya udah sekelas artis Hollywood loh ini. Jadi begitu masuk nih ya, langsung disambut area foyer yang cukup lega. Di sini kalian bisa duduk-duduk buat misalkan kalian mau pakai sepatu dan sebagainya. Sebelah sini kalian masih bisa tempatin kaca, dan istimewanya lagi rumah ini tuh punya banyak banget bukaan kaca-kaca jendela yang gede-gede banget, sehingga sirkulasi udaranya tuh udah pasti bagus banget dan pencahayaannya pun juga bagus. Nah, di belakang aku ini adalah satu-satunya kamar yang ada di lantai satunya rumah ini gitu ya. Satu kamar tidur yang cukup kompak, nggak terlalu besar gitu, tapi yang pasti nyaman banget. Nah, di samping aku nih ada bukaan kaca-kaca, dan ini pintunya bisa dibuka loh. Pintunya bisa dibuka, terus setiap sudutnya tuh penataan kacanya tuh keren banget gitu loh. Layoutnya tuh benar-benar ketata banget gitu. Dan lagi ini untuk kusen-kusennya ini ya guys, itu semua udah pakai material aluminium dari YKK. Tahu sendiri kan kualitasnya seperti apa YKK. Nah, kita udah masuk di area living room yang udah terkoneksi langsung dengan area dining roomnya. Jadi area dining roomnya ini cukup lega, spacious banget. Di belakangnya juga udah ada pantry ataupun dapur bersih yang cukup compact, di mana kalau misalkan nih kalian masak, servingnya lebih gampang karena dapur bersih dan meja makannya itu deket gitu ya. Dan kalau masalah interior, penataan, vibes-nya itu berasa beda banget sama rumah-rumah lain yang selama ini pernah aku review guys gitu. Nah, kemudian di samping kiri aku ini masih ada area service. Masih ada area servis di mana dapurnya tuh cukup lega, dan masih ada pintu ke arah samping di mana di situ ada kamar tidur dan kamar mandi ART yang terpisah dari rumah utama. Jadi bener-bener vibes-nya nyaman banget. Nah, di belakang aku ini ada pintu gede banget, dan ternyata di baliknya ada kamar mandi. Kamar mandinya ini kamar mandi untuk tamu ya. Jadi kamar mandinya cukup kompak, cukup lega, ada showernya pun juga, jadi nggak mengganggu aktivitas dari keluarga kamu yang memakai rumah ini. Jadi nggak perlu pakai di kamar mandi di dalam kamar.
Nah istimewanya lagi, rumah ini tuh semua kamarnya itu kalau bisa dibilang kamarnya itu udah master bedroom semua karena ukurannya besar-besar. Jadi rumah ini tuh kamarnya kalau nggak salah ada 4 kamar tidur. Nah 1 kamar tidur memang benar-benar kamar yang mungkin bisa dibilang master bedroom karena lengkap banget sama walk-in closetnya yang nanti aku bakalan tunjukin kamu selanjutnya. Nah ini nih, jadi di samping bangunan utama dari rumah ini itu ada satu bangunan kecil ya yang unik banget karena kenapa bangunan ini itu khusus dibuat untuk area apa ya kalau bisa dibilang. Jadi ini tuh kayak area untuk jamuan makan malam atau acara-acara khusus buat keluarga kamu kalau kamu bikin acara. Ataupun misalkan nih kalian mau bikin arisan ataupun acara-acara ulang tahun dan lain sebagainya. Ini ruangan itu sangat proper banget buat bisa kalian pakai. Dan ruangan seperti ini tuh jarang ada di rumah-rumah yang ada di Surabaya. Wah ini sih keren banget. Desainnya tuh benar-benar terkonsep banget. Lihat nih, atapnya pun juga dia tuh ceilingnya ngikutin kayak bentuk bentuk gentengnya gitu loh guys. Dan ini ruangannya cukup lega. Kayaknya kapasitas 20 orang pun kayak masih lega nih ruangan ini. Dan ini yang paling aku suka, dindingnya ini full ya, samping kanan kirinya tuh kaca semua. Ih gila, ini keren, kayak berasa vibes-nya kayak di luar negeri banget ya. Ditambah lagi nih, langsung kelihatan yang namanya kolam renang. Dan ini ada pintunya guys, sebentar ya. Nah, dan pintunya ini, wow. Pintu kacanya ini tuh bisa langsung mengakses ke area nih kolam renangnya. Wah keren kan, jadi vibes-nya tuh dari ruangan itu tuh dapet banget ke area kolam renangnya ini. Wih ini mah gila, ini kolam renangnya gede banget. Ini kamu mau renang gaya apapun bisa di sini. Dan kalau kita udah berasa di sini tuh kayak berasanya udah nggak kayak di Surabaya nggak sih? Jadi berasa banget kayak di California gitu ya guys ya. Kayak udah lupa kita tuh di Surabaya apa di California sih ini sebenarnya gitu. Dan ini benar-benar wah ini sih definisi kemewahan yang sesungguhnya ya guys ya. Kalau menurut kamu gimana? Tulis di kolom komentar ya. Kita udah mau nyampe ke lantai 2-nya. Wow, lantai 2-nya rumah ini sebelumnya nih ya, sebelum kita bahas untuk tangganya sendiri ini granit tilesnya itu ngedoff gitu loh. Jadi materialnya itu udah made dan untuk lebarnya sendiri itu dia benar-benar disesuaikan sama lebarnya tangga. Jadi nggak ada cuttingannya sama sekali loh untuk tangganya sendiri. Sebelum kita bahas kamar utamanya, aku mau ngajakin kalian dulu buat melihat di lantai 2-nya ini punya balkoni yang cukup lega. Nah, balkoninya ada di mana? Di samping kanan aku ini. Nah, wah gila. Balkoninya gede banget. Nah, karena rumah ini tuh emang posisinya di hook, kebetulan posisinya di hook, jadi balkoninya itu dia bisa ngelihat ke segala arah. Guys, mau lihat ke arah sana, ujung sana itu udah kelihatan semua tuh. Majen Sungkono dan lain sebagainya kelihatan banget karena ini lokasinya memang seprestisius itu yang ada di Surabaya Barat gitu ya rumah ini, tapi kesannya tetap ya kayak di California gitu. Nah ini aku tutup dulu pintunya, kita lanjut lagi. Jadi di lantai 2 ini ada 3 kamar tidur, salah satunya di sebelah kanan aku ini. Kamar tidur yang ada di sebelah kanan aku ini itu udah full sama perabotnya, jadi udah full sama furniturnya. Furniturnya juga udah secakep ini, didesain benar-benar menyesuaikan sama konsep dari rumah ini. Dan di samping kiri aku ini masih ada bukaan kaca dan pintu. Sorry. Ya, pintu. Nah, ini masih punya balkoni juga. Jadi istimewanya kamar yang ini posisinya di depan, masih ada bukaan pintu ke depan pula, dan masih ada balkoninya. Dan balkoninya itu ke arah depan. Tuh, enak banget tau nggak sih? Coba sini deh. Ngeliat ke sebelah kanan aja udah bisa ngeliat matahari tenggelam atau kalau dibilang sunset ya? Sunset atau sunrise? Sunset kan ya?
kamar ini masih ada 2 kamar lagi. Cuman sebelum itu sebelah kiri ini ada kamar mandinya. Jadi lantai 2 itu punya kamar mandi yang cukup spesies banget. Nuansanya putih-putih, ada tekstur granit. Dan di sebelah kanan aku ini juga masih ada 1 kamar tidur. Tapi yang sebelah kanan aku barusan tadi itu kosong ya guys. Jadi nggak ada furniturnya, masih benar-benar kosongan. Nah ini dia. Ini kamar master bedroomnya. Gila keren banget. Ini mah kamar impian aku banget, tau nggak sih? Jadi begitu masuk udah langsung disuguhkan area walk-in closet yang udah lengkap sama kaca besar, meja rias yang cukup gede, cukup lega biar aku tuh bisa lebih leluasa nata barang-barang aku di sini. Wah gila, ini juga kacanya gede banget guys. Bener-bener kayak kita tuh kalau pakai baju tuh kelihatan banget. Oh oke, look aku udah bagus gitu kan ya. Terus di sebelah kanan ini ada kamar mandi di master bedroomnya. Nah kamar mandinya ini juga gede banget nih, tuh. Wow, gila. Keren sih. Jadi bener-bener pakai konsep warnanya tuh putih, tapi yang untuk lantai dia tuh pakai material matte yang supaya kita keset ya, nggak gampang kepleset. Tapi untuk dindingnya pakai material granite tiles, tapi yang kayak marmer look gitu, dan udah full sampai di plafon. Nah sebelah dinding sebelah kiri aku ini dia kayak pakai pemakaian material keramik yang kecil-kecil panjang gitu guys. Jadi kesannya unik banget, keren sih. Bener-bener beda gitu ya looknya dari rumah-rumah yang ada di Surabaya ataupun di Indonesia. Kayaknya jarang deh ada rumah kayak gini. Nah belok ke kanan kita udah ketemu sama area kamar master bedroomnya. Kesannya hangat banget sih ini. Rasanya kayak adem, warm tapi nyaman banget gitu ya. Kayak nggak yang gede banget, enggak. Ini master bedroomnya tuh cukup compact, tapi nggak tahu kenapa ya, nyaman banget gitu ya guys. Kalau menurut kalian gimana guys? Tulis di kolom komentar ya. Di lantai 2 masih ada area pantry. Jadi buat kamu yang males turun ke bawah tuh buat masak, buat sekedar cuci gelas, cuci piring ataupun bikin kopi, di sini di lantai 2 pun juga bisa. Nah, yuk kita lanjut lagi di surprise-nya dari rumah ini. Nah, penasaran kan? Istimewanya apa kejutannya di rumah ini? Nah, kejutannya tuh ada di lantai 3 ini guys. Jadi lantai 3-nya ini, wah gila sih. Desainnya itu bener-bener ngikutin desain bentuk atapnya gitu loh guys. Jadi bentuknya kayak agak segitiga gitu. Nah ini aku berdiri di center dari ruangannya. Dan ruangan yang di attic roomnya ini itu kebetulan kalau untuk rumah ini memang dipakai untuk area wardrobe. Di sini kalian bisa nempatin semua pakaian, tas, sepatu, semua ketata rapi di ruangan ini. Nyaman banget kan ya. Jadi kayak gimana ya, unik gitu ya, jarang ada kayak gini attic room yang dipakai untuk wardrobe. Tapi semisal kalian mau pakai ruangan attic room ini di unit yang kosongannya pun itu masih bisa kalian adjust untuk ruangan yang lainnya gitu ya. Nah di sisi sini ini masih bisa dimanfaatkan untuk sebagai ruang baca guys. Jadi di sini tuh bisa jadi mini library-nya kalian gitu. Di sebelah kanannya juga udah ditempatkan kursi untuk kalian bisa baca-baca santai di sini. Dan ini masih ada pintu loh. Masih ada bukan pintu lagi ke area tuh balkoninya. Balkoninya tuh malah lebih gede lagi dari yang di lantai 2. Wah, gila, seger banget. Bayangin aja ya, setiap pagi ataupun sore seperti sekarang ini, kalian berdiri di sini, bisa menghirup udara segar. Wow, ini sih bener-bener kayak definisi hidup yang bener-bener hidup sehatnya dapet, istimewanya dapet nih rumah. Wah, nggak ada alasan buat nggak beli rumah yang satu ini. Jadi buat kalian ya, yang pengen banget minat buat lihat rumah yang satu ini, rumah yang satu ini tuh dibanderol di harga 13 miliaran aja guys. Dan semisal nih kalian, 13 miliaran masih over budget, tenang, karena di sini itu rumah-rumahnya itu start mulai dari 5 M-an aja loh. 5 M-an aja kalian udah bisa dapat rumah di lingkungan dan vibes yang seperti di California ini.
Jangan lupa ya guys untuk like, subscribe, dan komen video aku. Dan buat kamu yang minat, buruan jadwalkan survei lokasi bareng Vita. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!